Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari kebahagiaan yang terbesar di dalam hidup ini manakala seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itulah inti kebahagiaan, manakala hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesengsaraan yang sebenar-benarnya kesengsaraan manakala hati kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita senantiasa berupaya dan mengusahakan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak zikir kepadanya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menenangkan hati, yang akan memberikan ketentraman di dalam jiwa. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. Berzikir kepada Allah itu bukan hanya selepas selesai sholat kita berzikir karena memang itu sudah tuntunan. Tapi yang namanya zikir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berzikir itu orang yang selalu ingat sama Allah, baik saat berdiri, saat duduk, maupun saat berbaring. Inilah orang yang betul-betul berzikir kepada Allah. Tidak hanya selesai sholat dia berzikir, di saat berdiri dia berzikir, di saat berjalan dia berzikir, di saat duduk, di saat berbaring dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, makanya zikir kepada Allah itu
setiap saat. Yang namanya zikir kepada Allah, setiap saat kita butuh mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu pesan Nabi kepada salah seorang sahabat yang menginginkan suatu amalan, yang amalan ini mudah saya bisa lakukan, tapi amalan itu luar biasa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu lisanuka rotoban min dzikrillah. Hendaknya kau biasakan lisanmu untuk senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk senantiasa berzikir. Ada zikir yang kita ucapkan dalam amalan-amalan seharian kita. Dari semenjak kita tidur, mau tidur sampai bangun tidur, ada zikirnya. Kita mau tidur, ada zikirnya. Kita bangun tidur, ada zikirnya. Subhanallah, dalam hidup ini senantiasa kita terus berzikir kepada Allah. Bahkan pada saat kita meninggal, salah satu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berada dalam sakarat untuk berzikir kepada Allah. Bahkan orang yang mampu menutup hidupnya dengan zikir, maka dia berada dalam husnul khatimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang akhir dari ucapannya, dia tutup kehidupan ini dengan zikir yang paling utama, yaitu la ilaha illallah, saya jamin dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Mudah kalimat itu. Sekarang kita bisa mengucapkannya. Akan tetapi jarang orang diberi taufik ketika meninggal atau mau meninggal sempat mengucapkan kalimat itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka subhanallah, kita mengawali hidup ini dengan zikir dan kita tutup juga dengan zikir. Bahkan seutama-utama zikir itulah kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhaludz dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itulah tanda kita cinta kepada Allah. Orang mengaku cinta kepada Allah, tidak benar cintanya kalau dia jarang menyebut Allah, kalau dia jarang berzikir menyebut asma Allah. Bohong cintanya, palsu cintanya. Kalau dia mengaku cinta sama Allah tapi jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ulama mengatakan alamatu hubbillah, tanda orang cinta kepada Allah, dawamu dzikrihi, terus menerus dia, senantiasa dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau orang cinta kepada sesuatu pasti sering dia sebut itu. Seorang suami cinta kepada istrinya, sering dia sebut istrinya. Seseorang cinta dengan pekerjaannya, maka dia akan sebut pekerjaannya itu. Sering dia sebut. Kenapa? Dia cinta. Seorang yang cinta dengan harta, maka dia akan sebut dalam pembicaraannya pasti masalah itu, harta dan harta. Kenapa? Karena sudah menjadi kecintaannya. Nah, orang kalau mengaku cinta kepada Allah, benar cintanya kalau dia buktikan dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu sosok sahabat Nabi yang mulia, yang senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah,
banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Ini sahabat yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau termasuk sahabat Ansor. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mereka terbagi menjadi dua golongan. Ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin maksudnya sahabat yang berhijrah. Makanya disebut muhajir, orang yang berhijrah. Berhijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, di Madinah disambut oleh sahabat penduduk Madinah yang ketika itu disebut dengan nama sahabat Ansor. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulunya sahabat Ansor ini terbagi menjadi dua suku besar yang bernama Aus dan Khazraj. Nah, terkenal dalam sejarah suku Aus dan Khazraj ini mereka perang saudara, Pak. Dan itu terjadi selama ratusan tahun. Turun temurun mereka belum berdamai. Suku Aus dan Khazraj ini selalu berperang mereka. Subhanallah, sampai datang Islam, Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Suku Aus dan suku Khazraj dipersaudarakan oleh Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dengan nama sahabat Ansor. Tidak ada lagi Aus, tidak ada lagi Khazraj, tetapi Nabi SAW satukan mereka disebut dengan sahabat Ansor. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para sahabat, terkhusus sahabat Ansor. Dulunya mereka bermusuhan, dulunya mereka berperang, tapi ketika Nabi datang, Rasulullah persaudarakan mereka. Allah singgung ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah, kata Allah, nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuh-musuhan tatkala itu. Ini diingatkan sahabat Ansor. Dulunya kalian itu terbagi menjadi dua kabilah besar kan, dua suku besar kan, dan kalian saling bermusuhan. Kalian tidak baku akur itu. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kalian. Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Lihat, itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala ingatkan sahabat Ansor. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya mereka ini sahabat-sahabat mulia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan tanda keimanan seseorang manakala dia cinta kepada sahabat Ansor. Dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansor wa ayatun nifaq bughdul ansor." Tanda keimanan adalah cinta kepada sahabat Ansor. Tanda kemunafikan adalah benci kepada sahabat Ansor. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya secara umum para sahabat Nabi itu harus kita cintai. Siapa yang membenci para sahabat, maka dia orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Kenapa? Agama ini bisa sampai karena jasanya para sahabat. Hadis itu diterima dari sahabat, diriwayatkan dari sahabat, dan mereka semuanya adalah orang-orang terpercaya, orang-orang yang mendapatkan rekomendasi pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terkhusus sahabat Ansor. Lihat bagaimana kedermawanan sahabat Ansor itu. Ketika sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah, dalam keadaan banyak dari mereka yang tidak membawa apa-apa. Mereka tinggalkan rumah mereka, mereka tinggalkan harta mereka. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang hijrah ke Madinah cuman membawa baju di badan.
Padahal dia punya banyak harta di Makkah. Abdurrahman bin Auf contohnya. Itu sahabat kaya raya Pak di Makkah. Berhijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa, cuman bawa baju di badan. Subhanallah, tinggalkan semuanya dalam rangka berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Nah, maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah sahabat Ansor inilah yang menyambut. Mereka disebut Ansor. Ansor itu dalam bahasa Arab isim jamak, kata tunggalnya Nasir. Nasir artinya penolong, Ansor artinya para penolong. Nah, mereka disebut Ansor karena mereka lah yang menolong sahabat Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Nah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Ini pujian bagi sahabat Ansor, orang-orang yang menempati kota Madinah itu, yang tinggal di Madinah, maksudnya sahabat Ansor, yang mereka telah beriman sebelum kedatangan sahabat Muhajirin. Mereka itu kata Allah cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Iya. Dan sungguh ketika mereka memberikan sesuatu kepada sahabat Muhajirin, memberikan pertolongan dan bantuan, tidak ada dalam diri mereka keinginan untuk mengharapkan balasan. Nah, ini menunjukkan keikhlasan. Orang yang memberi itu bukan untuk mendapatkan balasan balik. Bahkan jangankan itu, ucapan terima kasih tidak diharapkan. Itu orang yang ikhlas dalam memberi. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Mereka memberi liwajhillah, untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan. Jangankan balasan, ucapan terima kasih kami tidak harapkan. Karena yang dia harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sahabat Ansor. Mereka memberi betul-betul karena mengharapkan wajah Allah, bukan supaya dipuji, bukan supaya nanti dapat balasan lagi, bukan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Lebih hebat lagi sahabat Ansor ini, lihat. Mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain. Mereka dahulukan sahabat Muhajirin ketimbang diri mereka, padahal diri mereka sebenarnya sangat butuh kepada itu. Tapi karena cintanya mereka kepada sahabat Muhajirin, mereka dahulukan. Luar biasa. Inilah praktek dari sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia cinta kepada saudaranya seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Berat ini Pak. Kalau bisa cinta kepada saudara orang lain seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Itu jenjangnya sahabat Nabi SAW dan orang-orang yang diberikan kemuliaan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ternyata beliau termasuk sahabat Ansor yang menjadi penolong sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Jadi bisa dipastikan sahabat Muhajirin ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat yang mukim dan tinggal di Madinah. Dan hebatnya lagi, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ternyata masih punya hubungan kerabat dengan Nabi dari jalur neneknya Nabi SAW. Masih punya masih punya hubungan kerabat ternyata. Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub itu kan nama kunyah, nama sapaan, Pak. Abu Ayyub artinya bapaknya si Ayyub. Al-Ansori itu nisbatnya karena beliau sahabat Ansor. Pertanyaannya, siapa nama Abu Ayyub Al-Ansori ini? Nama beliau Khalid ibnu Zaid.
Itu nama sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Tidak terkenal namanya kan? Lebih terkenal Abu Ayyub Al-Ansarinya. Nah, memang sebagian orang-orang yang mulia itu kadang seperti itu. Namanya kurang dikenal, tapi julukannya, sapaannya, panggilannya itu kenal. Contoh misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bukan namanya. Namanya Muhammad bin Idris. Dipanggil Imam Syafi'i. Imam Nawawi itu bukan namanya itu. Nawawi itu nama kotanya, nama desanya. Beliau dari desa Nawa, disebut Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Itu nama Imam Nawawi. Imam Al-Bukhari, namanya bukan Bukhari, beliau dari kota Bukhara. Namanya Muhammad bin Ibrahim, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Itu namanya Imam Al-Bukhari. Abu Hanifah, itu nama kunyahnya. Nama beliau An-Nu'man ibnu Thabit. Itu nama Imam Abu Hanifah. Sama Abu Ayyub Al-Ansari, namanya Khalid ibnu Zaid. Khalid namanya bapaknya Zaid, maka beliau Khalid bin Zaid. Lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sama Pak, sahabat Abu Bakar. Bukan namanya itu. Kita kenalkan Abu Bakar, Abu Bakar. Siapa nama sahabat Abu Bakar? Namanya Abdullah bin Utsman Abu Quhafa. Itu Abu Bakar itu. Sama Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik, Abu Ayyub Al-Ansari, beliau ini termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun. Ternyata beliau termasuk sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Ini sahabat Abu Ayyub. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abu Ayyub Al-Ansari sudah masuk Islam duluan. Dan beliau sempat menghadiri Bai'atul Aqabah. Ini Bai'atul Aqabah, baiat yang dilakukan oleh sahabat penduduk Madinah, sahabat Ansor kepada Nabi. Sumpah setia untuk senantiasa bersama Nabi, membela Nabi, menolong Nabi, membela agama Islam. Terjadilah peristiwa yang disebut dengan Bai'atul Aqabah. Itu dihadiri oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keistimewaan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini, beliau sahabat yang terpilih. Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi kan belum punya rumah ketika itu Pak di Madinah. Maka Nabi SAW ternyata menginap bermalam di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari selama kurang lebih 7 bulan. Ketika itu Masjid Nabawi belum dibangun. Masjid Nabawi dibangun 7 bulan Pak. Di samping Masjid Nabawi tatkala itu dibuatkan kamar untuk Nabi. Nabi tinggal di situ setelah itu. Tapi selama 7 bulan Nabi tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Bagaimana ceritanya itu? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi disebutkan kisahnya ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah ke Madinah ditemani sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ketika itu kan sahabat Ansor sudah menanti-nanti mereka. Mereka sering manjat pohon korma, ngelihat kira-kira Nabi sudah datang atau belum. Dari pagi sampai siang mereka. Ketika matahari sudah meninggi, mereka turun, Nabi belum datang ini. Akhirnya mereka pulang lagi ke rumah. Besoknya begitu lagi. Sangat rindu mereka untuk berjumpa dan melihat Rasulullah SAW itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka datanglah hari yang telah dijanjikan itu. Tepat di bulan Rabiul Awal, Nabi SAW datang ke Madinah. Tepat di bulan Rabiul Awal, Nabi SAW datang ke Madinah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah ketika itu betapa gembiranya sahabat penduduk Madinah melihat kehadiran Nabi SAW, kedatangan Nabi. Bayangkan ketika itu
semua penduduk Madinah keluar mau melihat Nabi ini. Jangankan yang muslim, ketika itu ada juga orang kafir di kota Madinah ketika itu. Orang-orang Yahudi dan Nasara juga keluar mau melihat siapa sosok Nabi yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Ansor ini. Kami mau lihat. Nah, keluar ketika itu mereka semuanya menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi datang, para sahabat sangat berkeinginan supaya Nabi itu bermalam di rumah mereka, sehingga mereka ketika Nabi datang sudah membukakan pintu lebar-lebar di rumah mereka supaya Nabi masuk ke rumah mereka. Dan mereka tawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, pintu rumah kami terbuka ya Rasulullah, silahkan kau menginap di rumah kami ya Rasulullah. Dan semua sahabat ketika itu menawarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu beliau masih di atas ontanya, da'ha fa innaha ma'murah. Kata Nabi, biarkan onta ini karena dia sudah diperintah oleh Allah. Artinya Nabi SAW serahkan ini, di mana onta ini nanti berdiam di situ, di situ Nabi akan tinggal. Maka berjalanlah onta itu, Pak. Sahabat-sahabat yang dilewati rumahnya merasa sedih mereka. Ternyata bukan rumahku yang tempat dipilih oleh Nabi SAW untuk bermalam. Sementara yang belum dilewati, harap-harap cemas mereka. Dari satu sisi mereka berharap supaya Nabi bermalam di rumah mereka, di satu sisi lain jangan sampai dilewati lagi rumahku ini. Semuanya berharap seperti itu. Dan semuanya membukakan pintu rumah untuk Nabi SAW supaya Nabi bermalam di rumahnya. Subhanallah. Maka berjalanlah onta itu terus sampai pada akhirnya ternyata onta itu berdiam, menderum dia, duduk dia di tepat rumah, di halaman rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata sahabat Abu Ayyub lah yang dipilih, jamaah sekalian. Nah, maka Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu, ya, ternyata beliau tahu beliaulah rumahnya yang dipilih. Betapa gembiranya beliau. Nah, ibarat apa namanya, kata sebagian orang, dapat durian runtuh. Apa istilahnya itu? Oh, pokoknya sangat gembira sekali. Nabi ini mau bermalam di rumah saya ini. Orang yang termulia ini. Nah, apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari? Maka beliau pun ketika itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk Nabi. Kebetulan sahabat Abu Ayyub itu punya rumah 2 lantai. 2 lantai itu disiapkan. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ketika itu ingin supaya Rasul tinggal di lantai 2 di atas. Beliau bersama istrinya di bawah. Dipersiapkan segala sesuatunya untuk Nabi. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari mempersilahkan supaya Nabi tinggal di atas. Tapi Nabi ketika itu memilih supaya tinggal di bawah saja. Nabi takut merepotkan sahabat Abu Ayyub. Karena apa? Karena nanti akan datang tamu, ya, menghampiri Nabi SAW. Naam, bertanya kepada Nabi SAW karena kerinduan sahabat Ansar. Maka beliau ketika itu memilih tinggal di bawah saja. Biar kalian saja tinggal di atas, kata Rasulullah. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari pun manut kepada Nabi SAW. Beliau akhirnya tinggal di atas, Nabi di bawah. Nah, maka pas suatu malam sahabat Abu Ayyub Al-Ansari baru sadar, kita sedang berada di atas ini, Nabi di bawah kita. Celaka kita, kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Celaka kita. Masa kita di atas sementara Nabi di bawah? Tidak bisa ini, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya, Pak, mereka di atas ketika itu, ya, tidak bisa tidur mereka, suami istri ini, tidak bisa tidur mereka. Kenapa? Takut melangkahi Nabi. Nabi ada di bawah ini. Jangan sampai kita melangkah, Nabi di bawah kita, kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya mereka ketika itu tidak bisa tidur. Kalau mereka mau berjalan, mereka cari di pinggir-pinggir pojok-pojok rumah ini, supaya jangan sampai melangkahi Nabi,
Saking mereka memuliakan Rasulullah itu. Besoknya Pak, sahabat Abu Ayyub datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, tadi malam kami tidak bisa tidur ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa wahai Abu Ayyub, ada apa? Abu Ayyub bercerita, ya Rasul, saya baru sadar, saya di atas, kau di bawah ya Rasul. Bagaimana aku bisa tidur? Nah, engkau adalah orang yang mulia. Nah, kalau aku berjalan, nanti misalnya aku berjalan kemudian debu-debu itu berguguran mengenai engkau ya Rasulullah. Karena dulu itu Pak, rumah orang Arab dulu itu jangan dibayangkan kayak rumah kita sekarang. Rumah mereka itu dari pelepah kurma kemudian dilapis dengan tanah. Kalau berjalan di atas otomatis ada debu itu yang jatuhan ke bawah. Beda dengan rumah kita sekarang. Nah, maka Abu Ayyub berkata, ya Rasulullah, tolong biarkan kau tinggal di atas ya Rasulullah. Tapi Rasulullah menolak ketika itu. Kata Rasulullah, wahai Abu Ayyub, aku takut merepotkan engkau wahai Abu Ayyub. Tamu ini terus berdatangan, engkau akan terganggu wahai Abu Ayyub. Biar aku tinggal di bawah, tidak masalah kata Nabi. Jangan kau khawatirkan diriku. Akhirnya Abu Ayyub pun dengan berat hati, ya, beliau tetap menuruti permintaan Nabi, beliau tinggal di atas. Nah, pada malam yang kedua lebih repot lagi Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata beliau punya gentong air itu Pak, gentong air tumpah pada malam itu. Nah, itu kan ketika tumpah, ya sekali lagi jangan digambarkan kayak rumah kita sekarang ya. Rumah orang dulu Pak, ketika tumpah air bisa merembes ke bawah. Ini gentong air besar ini tumpah semua. Maka cepat-cepat ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari mengambil selimut satu-satunya untuk dilapkan itu, jangan sampai merembes ke bawah. Takut menimpa Nabi SAW. Selimut satu-satunya lagi, dia selimut untuk dirinya dan istrinya. Sehingga pada malam itu Abu Ayyub lagi-lagi tidak bisa tidur dia. Nah, besoknya dia datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi malam ya Rasul, lebih repot lagi aku ya Rasul. Tolong tinggal di atas ya Rasulullah. Nah, kata sahabat Abu Ayyub, akhirnya dengan penuh pertimbangan Rasul pun tinggal di atas. Nah, ini kisahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kesehariannya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari sering ngantarin makanan minuman untuk Nabi di atas. Selalu beliau buatkan makanan terbaik untuk Nabi. Dan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ini juga ngambil kesempatan. Jadi ketika Nabi SAW dihidangkan makanan di wadah yang sudah disiapkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, selesai Nabi makan kan ditaruh nampannya di situ, ditaruh piringnya di situ. Diambil oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dia lihat mana bekas-bekas Nabi makan di situ. Beliau mau makan di situ, bekasnya Nabi. Untuk apa? Untuk mengambil berkah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari setiap harinya begitu. Sampai pernah suatu saat ketika Abu Ayyub Al-Ansari menghidangkan makanan untuk Nabi, Pak. Dihidangkan makanan untuk Nabi, ternyata Nabi tak sentuh makanan itu. Sahabat Abu Ayyub pun ketakutan. Ada apa ini, Nabi tak menyentuh makanan saya ini? Maka Abu Ayyub pun datang kepada Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Mengapa engkau tidak makan makananku kali ini? Maka Nabi menyebutkan alasannya. Wahai Abu Ayyub, di situ ada bawang mentah wahai Abu Ayyub. Aku tidak bisa memakannya. Loh kenapa ya Rasul? Apakah makan bawang haram? Kata Rasul, tidak. Aku tidak haramkan makan bawang. Silakan kau makan. Tetapi aku ini selalu memurojaah Quran bersama malaikat Jibril. Malaikat itu tidak tahan dengan bau bau bawang yang sangat tajam itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun tidak suka memakannya wahai Abu Ayyub, bawang mentah. Maka kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, demi Allah, semenjak hari ini aku pun tidak akan suka apa yang kau tak suka ya Rasulullah. Subhanallah.
Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berjalan hari sampai 7 bulan, genap 7 bulan Nabi tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, maka jadilah Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi pertama dibangun itu bukan seperti Masjid Nabawi sekarang, Pak. Nah, masih kecil Masjid Nabawi ketika itu. Hanya terbuat dari apa namanya? Tanah, kemudian pelepah kurma atapnya itu. Nah, disitulah apa namanya masjid kaum muslimin di kota Madinah. Kemudian Nabi dibangunkan kamar kecil di situ. Disitulah Nabi tinggal. Subhanallah. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nah inilah kisahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ada satu kisah lagi berkaitan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini. Jadi pernah suatu ketika, Pak, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keluar dari rumahnya. Kenapa sahabat Abu Bakar keluar? Dalam keadaan beliau lapar. Menahan lapar ini. Cari di luar barangkali ada makanan. Ketemu sahabat Umar. Tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau keluar?" Kata Abu Bakar, "Aku lapar wahai Umar." Subhanallah. Dua sahabat terbaik, dua manusia terbaik setelah Nabi kita Muhammad SAW ketika itu sedang kelaparan. Ternyata di jalan ketemu Nabi, Nabi pun sama, sedang kelaparan. Subhanallah. Orang-orang terbaik ketika itu. Nah, maka Nabi kita Muhammad SAW tatkala itu, Pak, mengajak dua sahabatnya ini, Abu Bakar dan Umar, supaya datang ke rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Karena kebetulan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori ini ya, beliau termasuk sahabat yang beradalah tatkala itu. Beliau punya kebun kurma, besar kebun kurmanya. Beliau punya beberapa ekor kambing, nah itu yang beliau apa namanya jadikan usahanya. Nah, makanya sering Nabi ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori ini. Datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansori, ternyata pada saat itu Abu Ayyub Al-Ansori tidak sedang di rumah. Yang di rumah cuman istrinya. Maka Nabi tanya kepada istrinya, "Mana suamimu Abu Ayyub Al-Ansori?" Kata istrinya, "Abu Ayyub, ya Rasulullah, Abu Ayyub suamiku sekarang ada di kebun. Dekat dari sini ya Rasulullah, tidak jauh dia." Subhanallah, ternyata kedatangannya Nabi didengar oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Maka beliau cepat-cepat datang. Dilihatnya ternyata yang datang Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Kata sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, "Tidak ada pada hari ini di dunia ini orang yang seberuntung saya." Kenapa? Tamuku orang-orang terbaik, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Betapa bahagianya ketika itu beliau. Maka disambutlah tamu-tamu terbaik ini. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori minta izin kepada Nabi supaya pergi ke kebun untuk memetik pohon kurma yang matang di situ. Maka diambillah satu tandan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori untuk dihidangkan kepada Nabi. Kemudian tidak cukup sampai di situ, kata Abu Ayyub, "Tunggu ya Rasulullah, aku ingin nyembelih kambing." Subhanallah, disiapkan kambing lagi, Pak. Nah, maka disembelihlah anak kambing, kemudian dihidangkan untuk Nabi, kemudian sahabat Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, selesai mereka makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika itu. Kata Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, sungguh kalian tidaklah keluar dari rumah kalian melainkan karena lapar. Aku pun demikian. Sampai kita mendapatkan kenikmatan ini." Kata Nabi, "Wallahi thumma latus'alunna yawma idin 'anin naim." Kata Nabi ingatkan sahabatnya ini, nikmat yang kau sudah rasakan akan ada pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Kalian akan ditanya terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Ini Nabi mengingatkan supaya syukur nikmat, jangan kufur nikmat. Segala apa yang Allah berikan kepada kita itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata dari hasil usaha kita, hasil kerja keras kita. Itu sebab, tapi yang memberinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur kepada Allah. Kemudian ketika itu Nabi SAW minta kepada Abu Ayyub, "Besok wahai Abu Ayyub, kau datang ke rumahku wahai Abu Ayyub."
Ada apa ya Rasulullah? Kau datang saja ke rumahku. Kata Nabi SAW, karena Nabi ini Pak, termasuk dari sifat beliau yang mulia, beliau kalau ada orang yang berbuat baik kepadanya, pasti beliau balas. Kira-kira apa yang mau dikasih Nabi SAW ini? Maka sahabat Abu Ayyub pun datang ke rumah Nabi. Ternyata Nabi kasih hadiah kepada Abu Ayyub seorang budak. Dikasih oleh Nabi kepada sahabat Abu Ayyub. Rasul pesan ketika itu, wahai Abu Ayyub Al-Ansori, ini budak orang baik, kau muliakan dia. Dikasih oleh Nabi, maka dibawalah budak ini oleh sahabat Abu Ayyub. Datang ke rumahnya, istrinya tanya, wahai Abu Ayyub, itu budak siapa itu? Kata Abu Ayyub, ini budak dari Rasulullah. Rasulullah hadiahkan kepadaku, dan Rasulullah berpesan supaya aku muliakan budak ini. Kata sahabat Abu Ayyub, sungguh tidak ada hal yang lebih baik untuk kita memuliakan budak ini kecuali kita merdekakan saja. Akhirnya Abu Ayyub pun merdekakan budak ini. Subhanallah. Lihat Pak, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, inilah sahabat yang apa namanya? Beliau senantiasa melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Beliau selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau selalu ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat Abu Ayyub ini juga terkenal sebagai sosok pemberani. Makanya hampir semua perang diikuti oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, sampai pada perang yang terakhir beliau ikuti Pak. Perang ketika itu menaklukkan Konstantinopel. Nah, itu yang sekarang dikenal dengan daerah Istanbul, Turki. Dulunya bernama Konstantinopel. Dulu di zaman Muawiyah ditunjuk panglima perang ketika itu anaknya sendiri, Yazid bin Muawiyah, memimpin perang menaklukkan Konstantinopel, dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Nah, salah satu pasukan yang ada ketika itu sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Umurnya berapa ketika itu ikut perang Pak? Umurnya 80 tahun. Ikut perang masih. Subhanallah. Ini sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, umur 80 tahun masih ikut perang. Nah, saking beliau apa? Tidak mau ketinggalan keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi qaddarallahu wa masya'a fa'al, justru di saat itulah beliau jatuh sakit keras dan meninggal di situ. Nah, dan beliau berwasiat, kata Yazid bin Muawiyah, wahai Abu Ayyub Al-Ansori, kau akan meninggal dunia, kira-kira apa wasiatmu? Kata Abu Ayyub Al-Ansori, kalau aku meninggal dunia dan kalau aku ditakdirkan meninggal di sini, kata Abu Ayyub, tolong jenazahku kau bawa. Bawa pasukan, suruh bawa. Nanti kalian menuju ke Konstantinopel, sampai kalian tak bisa melangkah lagi, maka kuburkan aku di situ, kata Abu Ayyub Al-Ansori. Subhanallah. Memang sudah Nabi kasih kabar gembira kan, bahwa nanti Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Dan dipuji oleh Nabi SAW, pasukan dan panglimanya termasuk pasukan dan panglima terbaik. Abu Ayyub ikut di situ. Dan benar apa yang dikatakannya, maka pasukan ini pun berusaha untuk menaklukkan sampai pada benteng Konstantinopel itu. Disitulah beliau dikuburkan. Makanya di Turki, di Istanbul sana, kalau mau berziarah ke kuburannya Abu Ayyub, sahabat Abu Ayyub Al-Ansori, kuburannya ada di sana Pak. Ini sahabat mulia ini, radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah mungkin kisah singkat sebenarnya terkait dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Semoga kita bisa ambil pelajaran darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita iman, amal soleh, dan selalu berada di atas jalan ketakwaan. Jazakumullah khairan kasiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.